Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maratus Solikah dengan NPM 2086206 dari kelas PGSD 2B. Saya akan mempresentasikan hasil observasi psikologi belajar yang terjadi pada siswa kelas 4 di MIM Sukorejo untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Belajar Anak SD yang diampu oleh Bu Intan Susetyo Kusumawardani MPD. Yang akan saya bahas, yang pertama, masalah psikologi belajar siswa, dan yang kedua, faktor penyebab masalah psikologi belajar siswa, dan yang ketiga, solusi pada masalah psikologi belajar siswa. Poin yang pertama, yaitu masalah psikologi belajar siswa. Psikologi belajar diperlukan bagi guru atau siswa agar lebih mampu mengambil keputusan dan memecahkan masalah-masalah pembelajaran dengan baik. Dalam belajar, siswa tentu ada permasalahan atau kesulitan. Misalnya, di MIM Sukorejo, khususnya pada siswa kelas 4, masih terdapat masalah atau kesulitan dalam pembelajarannya. Masalah psikologi atau kesulitan belajar yang dialami siswa kelas 4 diantaranya, yang pertama, kurangnya konsentrasi dalam belajar. Konsentrasi belajar merupakan faktor penentu keberhasilan siswa dalam rangka melakukan perubahan tingkah laku yang baik. Terdapat siswa terutama pada siswa laki-laki yang kurang berkonsentrasi dan tidak memperhatikan guru saat pelajaran berlangsung. Contohnya, ketika guru menerangkan materi, siswa tersebut tidak memperhatikan, tetapi siswa tersebut bermain sendiri bersama teman sebangkunya, dan terkadang siswa tersebut mengerjakan apa yang seharusnya tidak dikerjakan pada saat pelajaran berlangsung. Sehingga hal tersebut menjadikan siswa tidak memperhatikan guru dan ketinggalan materi yang dijelaskan. Yang kedua, yaitu belum bisa mengoperasikan perkalian dan pembagian. Pada siswa kelas 4, masih ada siswa yang ketinggalan dalam materi perkalian dan pembagian. Pada saat diajarkan matematika, semua siswa mendengarkan dan menyimak apa yang diajarkan oleh guru. Saat ditanya, adakah yang belum bisa mengerjakannya? Siswa laki-laki kebanyakan hanya mengangguk dan diam karena malu untuk bicara bahwa belum bisa dan belum mengerti apa yang diajarkan guru tadi. Oleh karena itu, siswa jadi ketinggalan dalam materi perkalian dan pembagian. Ada juga siswa yang tidak memperhatikan saat diajarkan matematika dan menganggap remeh matematika. Serta kurangnya minat siswa dalam belajar pelajaran matematika, terutama pada perkalian dan pembagian. Dengan demikian, siswa menjadi bosan dan malas, tidak mau, dan tidak bisa saat disuruh mengerjakan tugas mata pelajaran matematika. Yang ketiga, yaitu malas mengerjakan tugas atau PR. Guru memberikan PR agar siswa menjadi disiplin dan mempunyai tanggung jawab dalam belajar. Pemberian tugas dan PR membuat siswa bekerja secara individual, dan siswa akan lebih berpikir dinamis dalam menemukan pemecahan masalah dari tugas yang diberikan. Tetapi, ada siswa yang masih malas untuk mengerjakan PR-nya. Banyak alasan siswa ketika ditanyai atau dimintai untuk mengumpulkan PR. Contohnya, siswa beralasan kalau lupa jika ada PR, ada yang beralasan bukunya ketinggalan di sekolah, ada juga yang beralasan karena tidak minat atau tidak suka dengan mata pelajaran matematika. Poin yang kedua, yaitu faktor penyebab masalah psikologi belajar siswa. Kesulitan belajar tidak selalu disebabkan oleh faktor inteligensi yang rendah atau kelainan mental. Akan tetapi, dapat juga disebabkan oleh faktor-faktor non-inteligensi, seperti siswa yang memiliki EQ yang tinggi belum tentu menjamin keberhasilan belajarnya. Karena itu, guru dalam memberikan bimbingannya perlu memahami masalah-masalah yang berhubungan dengan kesulitan belajar siswa. Faktor
penyebab masalah psikologi belajar pada siswa. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi konsentrasi dalam belajar. Penyebab sulitnya siswa dalam berkonsentrasi belajar saat pembelajaran berlangsung yaitu sering diganggu temannya dan diajak berbicara dan bermain. Siswa akan sulit berkonsentrasi dan tidak mendengarkan apa yang diajarkan oleh guru jika sudah asik bermain bersama teman sebangkunya. Kurangnya minat dan ketidaktertarikan siswa dalam pelajaran atau materi yang diajarkan juga menjadi pengaruh dalam konsentrasi untuk menyimak apa yang diterangkan oleh guru. Sulitnya konsentrasi siswa dapat disebabkan juga karena kelelahan sehabis bermain bersama temannya dan mood siswa saat mengikuti pelajaran tersebut. Yang kedua, yaitu faktor yang menyebabkan siswa belum bisa matematika, terutama pada perkalian dan pembagian. Siswa kelas 4 masih ada yang belum paham benar dalam pembagian karena belum hafal perkalian 1-100, sehingga sulit untuk lanjut mengerjakan matematika yang lainnya. Kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal pembagian adalah kesalahan perhitungan dan strategi dalam menentukan bilangan dibagi. Faktor yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal pembagian adalah faktor psikologis, yaitu minat siswa terhadap pelajaran matematika. Siswa kurang memahami konsep setiap materi, sehingga kurangnya minat siswa dalam pelajaran matematika. Dalam pengoperasiannya dan mengerjakan soal, siswa merasa kesulitan karena kurangnya penguasaan materi serta proses juga langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam setiap menjawab soal. Yang ketiga, yaitu faktor penyebab siswa malas mengerjakan PR. Penyebab siswa malas untuk mengerjakan PR-nya dikarenakan siswa sudah kelelahan dalam aktivitas yang dimilikinya, seperti bermain bersama teman-temannya, serta kurangnya dorongan dan motivasi dari orang tua untuk memberi semangat agar lebih disiplin dan tertib dalam mengerjakan tugas dan PR-nya. Sikap orang tua yang kurang memperhatikan dan membimbing dalam mengerjakan tugas ataupun PR, meskipun terkadang ada yang tidak mau didampingi orang tuanya dengan alasan sudah besar atau bisa mengerjakannya sendiri. Akan tetapi, orang tua harus tetap membimbingnya. Faktor lainnya yaitu siswa malas untuk mengerjakan PR karena tidak mengerti atau tidak memahami materi untuk menjawab soal-soal PR-nya. Poin yang ketiga yaitu solusi pada masalah psikologi belajar siswa. Masalah psikologi belajar siswa dapat diatasi dengan beberapa solusi yang bisa diterapkan kepada siswa. Solusi atau cara mengatasi masalah psikologi belajar siswa pada siswa kelas 4, diantaranya yang pertama, cara mengatasi siswa yang kurang berkonsentrasi dalam belajar. Guru dapat menggunakan media yang menarik dalam proses pembelajarannya agar siswa tidak bosan saat mengikuti pelajaran tersebut. Saat menjelaskan materi, sesekali guru memperhatikan seluruh siswa, terutama pada siswa yang sering bermain sendiri saat pembelajaran berlangsung. Dengan begitu, siswa lebih cenderung bersikap diam dan lebih memperhatikan materi yang diterangkan oleh guru. Yang kedua, yaitu cara untuk mengatasi kesulitan belajar siswa dalam matematika atau operasi hitung. Untuk mengatasi kesulitan belajar operasi hitung adalah memberi motivasi, bahkan sampai kunjungan rumah, pertemuan dengan orang tua siswa, memberikan pendekatan individual, dan memberikan tugas rutin. Cara untuk mengatasi kesulitan belajar operasi hitung pembagian antara lain untuk mengenalkan konsep pembagian melalui proses pembelajaran sesuai tahapan belajar siswa yang tepat, menggunakan alat peraga untuk memudahkan melakukan perhitungan dan menumbuhkan perhatian serta minat belajar siswa dalam permainan edukasi. Yang ketiga, cara mengatasi siswa yang malas untuk mengerjakan tugas atau PR-nya.
Pada dasarnya, setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda. Ada siswa yang akan mengerjakan tugas atau PR-nya jika diberikan sesuatu oleh guru atau orang tuanya. Dan juga, siswa akan mengerjakan tugas atau PR-nya jika pelajarannya dirasa menarik dan disukainya. Guru bisa memberikan reward berupa hadiah kepada siswa yang tertib mengerjakan tugas atau PR. Dengan demikian, siswa yang belum mendapatkan reward ataupun hadiah dari guru dan melihat temannya yang selalu disiplin serta tertib dalam mengerjakan tugasnya yang diberikan guru, maka siswa tersebut akan memiliki semangat dan keinginan untuk bisa seperti temannya dan mendapatkan reward dari guru. Guru juga dapat memberikan tugas atau PR yang di dalam soalnya ada bentuk kreativitas dan menarik untuk dipelajari dan dikerjakan siswa. Maka siswa akan semangat untuk mengerjakan tugas dan PR yang diberikan oleh guru. Guru menggunakan media dan metode-metode pembelajaran dalam menangani kesulitan belajar pada siswa. Media yang dapat digunakan yaitu yang pertama, media andalan. Media andalan ini bisa digunakan dalam pembelajaran matematika, terutama pada perkalian dan pembagian dalam bentuk buah-buahan dan lain-lain. Yang kedua, media visual. Media visual berguna untuk menarik perhatian, memperjelas materi yang disajikan, menggambarkan fakta yang dapat dengan mudah dipahami siswa. Sedangkan upaya yang lain yaitu menggunakan metode belajar yang bervariasi, seperti yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah ialah penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru di depan siswa dan di muka kelas. Dalam metode ini, guru menjadi subjek sebuah pembelajaran, sementara siswa adalah sebagai objek pasif menerima apa yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah metode pengajaran yang memungkinkan terjadinya dialog antara guru dan siswa, guru bertanya dan siswa menjawab, dan sebaliknya. Yang ketiga, metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara penyampaian materi pembelajaran dengan jalan tertukar pikiran baik antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa. Metode diskusi menumbuhkan motivasi siswa untuk berpikir atau mengeluarkan pendapatnya sendiri dengan pengetahuan yang mampu mencari jawaban. Yang terakhir, metode praktek atau latihan. Metode pemberian latihan merupakan tugas atau pekerjaan yang sengaja diberikan kepada siswa untuk dilaksanakan dengan baik. Latihan itu diberikan kepada siswa untuk memberikan kesempatan kepada mereka menyelesaikan tugas yang didasarkan pada petunjuk langsung dari guru yang sudah dipersiapkan. Latihan yang diberikan kepada siswa bisa secara perorangan atau kelompok. Empat strategi dasar belajar mengajar yang dapat diterapkan oleh guru, yaitu yang pertama, mengidentifikasi serta menetapkan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan sesuai tuntutan dan perubahan zaman. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih sistem belajar mengajar yang tepat untuk mencapai sasaran yang akurat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar dan dianggap paling tepat dijadikan pegangan guru dalam menunaikan kegiatan mengajar. Yang keempat, menetapkan norma-norma dan batasan minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.